Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya sedang berbahagia ya di akhir pekan ini. Selamat datang di channel YouTube Saifuddin Komputer ya. Channel yang membahas tentang tips bagaimana kerja cepat dengan komputer. Pada kesempatan kali ini di konten yang kedua kita akan membahas kupas tuntas tentang kerja cepat dengan shortcut keyboard tuh ya. Ini sebetulnya lanjutan dari konten perdana kemarin, dimana ada masukan dari teman-teman di komentar untuk kontennya lebih diperbanyak lagi tentang shortcut keyboard. Terima kasih teman-teman yang sudah like, sudah komen, sudah share ke teman-teman yang lain, dan tentunya sudah subscribe. Terima kasih sekali, kami tambah bersemangat untuk menyajikan konten-konten yang menarik tentunya di dunia komputerisasi. Baik, langsung saja praktek. Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba dengan aplikasi Microsoft Word. Kita akan kupas tuntas terkait dengan kerja cepat shortcut keyboard ya. Seperti yang kemarin saya sampaikan di konten pertama, masuk ke Microsoft Word, masih ingat ya teman-teman semuanya, tekan tombol Windows, kemudian anak panah ke bawah dan enter gitu ya, atau pada search dan program files kita juga bisa mengetikkan kata pada aplikasi yang akan kita cari. Tentunya kami akan menampilkan dulu shortcut keyboardnya atau tampilan keyboard virtual seperti ini teman-teman ya. Kami akan mengulangi lagi, start, kemudian anak panah ke bawah dan enter, atau start, ketikan Microsoft Word terus enter juga bisa. Oke, start, anak panah ke bawah, enter, muncullah seperti ini. Kami exit dulu ya, ini biar ada evaluasi yang kemarin ya. Untuk mengexit kemarin seperti apa teman-teman? Tombol kombinasinya ALT dan F4, ALT dan F4 di sini ya. ALT F4 itu keluar. Kemudian yang kedua, start, kemudian ketik WORD, dia akan mengakses Microsoft Word 2010 karena kami menggunakan versi 2010. Di enter, nah, cepet kan teman-teman ya, efektif dan ya bisa dikatakan super cepat lah ya. Ini bagi teman-teman yang pemula tentunya. Mungkin ada teman-teman yang sudah pintar dengan mengedipkan mata sudah muncul Microsoft Word. Nah, itu magic ya. Dah, kita nggak bahas itu. Kita membahas tentang bagaimana kerja cepat dengan shortcut keyboard. Baik, saya akan tampilkan dulu layar Microsoft Word yang di sini ya. Yang di sini kita akan mencoba hari ini akan mempelajari shortcut keyboard mulai dari paste di bawah toolbar home ya, di pull down ini, dari mulai paste sampai ini aja ya teman-teman ya, sampai alignment justify. Sedikit tapi mengena kan lebih baik ya daripada banyak-banyak tapi malah nggak ditonton channel ini, kan sayang tuh, kasihan yang membuat. Gitu ya. Baik, kami tentunya harus membuat sebuah bahan teks ya, atau kata-kata apa ya referensinya. Ini aja lah, si kancil anak nakal, ini judulnya ya. Kemudian saya enter 2 kali, si kancil anak nakal suka mencuri ketimun, ayo lekas dikurung, jangan diberi ampun ya, titik. Nah, ini bahan ya. Nah, nanti kita akan belajar bagaimana menentukan teks ini atau mengeblok teks ini, karena syarat pertama sebelum kita mengedit atau menformat data kita dalam sebuah teks di Microsoft Word, maka syarat pertama harus dipilih teks ini atau diblok seperti itu ya. Nah, saya akan copy aja ini biar lebih banyak dalam beberapa paragraf seperti ini. Saya akan copy.
Ini nanti kita akan praktekkan ini juga, bagaimana copy tanpa apa itu, tanpa mouse tuh ya. Nah itu cepat ngebloknya seperti apa, nanti saya akan terangkan lebih lanjut. Baik, semuanya perhatikan teman-teman. Di sini untuk pengeblokan dulu yang akan kami bahas, karena ini syarat utama sebelum kita mengedit atau menformat teks atau naskah yang kita akan format ya. Sekarang saya akan memberikan materi tentang bagaimana mengeblok secara cepat dengan menggunakan keyboard. Kalau menggunakan mouse tentunya gampang ya, seperti ini. Nah, pertanyaannya adalah teman-teman, mouse kita sedang error, mouse kita sedang apa? Sedang rusak, atau bahkan tanpa kita punya mouse kita masih bisa bekerja, dari mulai menghidupkan sampai mematikan komputer. Nah, itu keren teman-teman ya. Baik, lanjut. Kita akan mengeblok si kancil anak nakal ya. Nah, di sini pengeblokan itu silakan teman-teman bisa mencermati tombol keyboard. Saya sampaikan di sini ada shift, ada tombol kontrol juga, ada tombol anak panah atas, bawah, kiri dan kanan, dan ada home sama N. Silakan disamakan dengan tombol keyboard punya teman-teman semuanya. Itu ya, saya ulangi. Perhatikan di tombol shift, kontrol, anak panah atas, bawah, kiri, kanan, dan home maupun N. Ini aja dulu yang akan kita pelajari. Dengan 7 ya, dengan 8 tombol ini kita akan bisa mengeblok secara cepat. Pertama, mengeblok satu huruf atau satu karakter. Karena kursornya di sini berarti shift anak panah ke sini ya. Ini satu huruf atau satu karakter ya. Apabila anak panahnya di sini, atau apa sih ini, kursor ya, yang dip itu paham ya, kursor ini saya besarkan. Nah, kursor ini apabila di belakang berarti shift anak panah ke anak panah kiri. Ini mengeblok satu huruf atau satu karakter. Nah, kemudian yang kedua, teknik mengeblok satu kata berarti si kancil anak nakal ya. Berarti kita nanti menggunakan tambahan kontrol. Tadi kan shift anak panah ya, baik atas baik kiri maupun ke kanan. Nah, sekarang ditambahi kontrol ya, shift kontrol anak panah ke kanan apabila kursornya di sini. Ketika kursornya di sini nanti shift kontrol anak panah ke kiri. Baik, shift kontrol anak panah ke kanan, si kancil anak nakal. Lebih cepat ya apabila di sini shift kontrol anak panah ke kiri. Nah, itu. Oke, ini satu kata. Sekarang satu baris itu berarti dari si sampai anak yang ada di sini ya, baris pertama ini. Nah, penggunaannya apa? Tetap menggunakan shift dan tombol N apabila kursornya di sini. Apabila kursornya di sini, shift ke depan ya, berarti shift home. Kita ulangi dari sini ya, shift N itu, kemudian shift home. Ini satu baris. Nah, sekarang satu paragraf. Ini ada 2 paragraf ya. Nah, kita menggunakan tombol shift kontrol anak panah ke bawah. Kalau kursornya di sini, ini ya, shift kontrol anak panah ke atas. Kita coba ya. Di sini nih. Mana? Shift kontrol anak panah ke bawah. Quick, gitu kan? Quick, ya, cepat. Nah, kalau di sini gitu ya. Nah, kalau di sini shift kontrol anak panah ke atas. Shift kontrol anak panah ke atas. Nah, ini langkah mengeblok, karena kita sebelum mengedit atau menformat apapun itu, naskah kita, teks kita harus kita blok dulu. Oke, sekarang saya akan ngeblok satu baris si sampai nakal. Si berarti apa? Shift N gitu ya. Shift N. Nah, di sini kita akan menggunakan atau mengupas tentang shortcut paste sampai justify. Saya akan kenalkan dulu paste itu apa. Paste adalah icon untuk menampilkan ya, menampilkan penggandaan copy dan cut gitu ya, menampilkan hasil pengkopian dan pemindahan ini ya. Oke, ini untuk paste.
Kemudian cut ini untuk memindah teks atau naskah kita, copy untuk menggandakan, kemudian format painter untuk mengcopy teks naskah yang sudah kita format. Jadi mengcopy formatnya teman-teman ya, bukan mengcopy naskahnya. Mengcopy format itu beda. Nanti saya akan sampaikan lebih detail nanti ya. Kemudian di sini ada font ya. Font ini adalah jenis huruf ya. Ini banyak. Nanti kita tanpa menggunakan mouse, bukan seperti ini ya, tapi menggunakan keyboard. Kemudian ada font size. Ini berarti apa? Font size berarti ukuran huruf gitu ya. Kemudian ke bawah ya. Di sini ada bold. Bold itu menebalkan huruf. Ada italic, memiringkan huruf ya. Underline, memberikan garis bawah ya. Kemudian kesini langsung ya. Ada alignment left, center, kanan, dan justify. Left berarti rata kiri, rata sebelah kiri. Kalau center rata sebelah tengah ya, rata tengah. Kalau apa ini, right rata ke kanan. Sementara terakhir justify itu rapih, rata kanan dan kiri atau kiri dan kanan. Seperti itu ya teman-teman ya. Baik, kita akan membahas satu persatu mulai dari cut. Cut tadi artinya memindah, berarti kesimpulannya adalah master atau teks yang pertama ini itu akan hilang ketika di cut, kemudian di paste akan muncul di tempat yang kita tentukan. Oke, saya contohkan shift N. Untuk shortcutnya, shortcutnya kalau menggunakan mouse klik cut seperti ini, taruh di sini misalkan di paste. Nah, ini kalau menggunakan mouse. Sekarang mouse-nya rusak, bagaimana teman-teman? Saya undo ya. Ya, mouse-nya rusak berarti kita menggunakan Ctrl X gitu ya. Ini kita kontrol sama huruf X, itu shortcut daripada cut. Ya, saya praktekkan. Ctrl X hilang, saya letakkan di bawah ini. Ctrl apa untuk paste? Paste itu Ctrl V ya. Ctrl V gitu ya. Oke. Saya letakkan sini Ctrl V. Nah, itu kan muncul. Nah, ada gambaran ya teman-teman ya. Saya ulang. Mengulang itu undo, ini saya bahas juga. Undo itu Ctrl Y Ctrl Z ya, Ctrl Z itu undo. Ini Ctrl Y itu redo, kebalikan daripada undo. Itu kan banyak banget ternyata teman-teman ya. Setiap aktivitas kegiatan kita di komputer tentu ternyata ada shortcutnya masing-masing ya. Ctrl Z. Saya ulang untuk cut dan paste. Ctrl X setelah diblok, anak panah ke tempat yang akan dimunculkan, Ctrl V gitu ya. Oke, ini untuk cut dan paste. Saya undo lagi, Ctrl Z. Nah, sekarang ke bawah ada copy teman-teman. Copy fungsinya untuk menggandakan teks atau naskah yang kita punya ya. Caranya kalau menggunakan mouse dulu ya, klik copy, letakkan di sini, paste juga. Nah, ini jadi naskah pertama atau masternya tidak hilang, beda kayak tadi cut masternya itu hilang ya, tapi copy karena menggandakan master pertama itu nggak hilang. Kemudian setelah di paste lagi pun muncul lagi dan seterusnya itu ya. Nah, itu kontrol apa itu tadi, kontrol paste paste kontrol V itu V dan seterusnya ya. Jadi teringat V deh itu ya. Kontrol Z ya. Itu ya. Ini untuk copy dan paste. Oke, sekarang yang selanjutnya ada format painter. Format painter tadi artinya mengcopy formatnya ya. Misalkan ini sudah kami format ya, kami format menjadi warna apa ya, sukanya teman-teman warna apa? Warna biru gitu ya. Warna biru ya. Nah, kemudian saya akan mengcopy format ini di apa ini? Di paragraf C sampai ampun ini. Caranya ini di blok sama seperti ini. Kemudian klik format painter, kemudian blok sini. Maka ini juga sama apa? Warnanya teman-teman ya. Jadi bukan mengcopy ininya, tapi mengcopy formatnya. Format tadi yang pertama adalah format warna itu ya. Dan sebagainya. Misalnya kita format tebalkan ya, dia akan mengcopy tebalnya dan seterusnya. Nah, tadi kan menggunakan mouse ya. Nah, sekarang kita akan membahas format painter menggunakan keyboard ya, atau shortcut Ctrl Z itu ya.
saya akan membuat warna apa ini, warna biru. Sekarang saya akan blok sini, Ctrl Shift dan anak panah ke bawah tuh ya, seperti itu. Terus untuk format painter teman-teman, ini shortcutnya Ctrl Shift dan V. Jadi seperti paste biasa. Tadi kalau paste itu hanya Ctrl V. Nah, format painter itu Ctrl Shift V. Kita buktikan ya. Nanti dia akan muncul warna apa? Warna biru seperti si kancil anak nakal. Saya tekan Ctrl Shift V. Nah, itu muncul ya. Nah, itu muncul. Demikian pula di sini. Saya blok di sini, Ctrl Shift V. Nah, itu muncul juga ya. Paham teman-teman ya? Itu untuk format painter. Oke, sudah. Kita ke sebelah kanan. Sekarang untuk font ya. Font itu tadi apa pengertiannya? Jenis huruf ya. Jenis huruf kita akan format ini, Ctrl N. Nah, klik. Nah, ini jenis hurufnya. Jenis huruf yang kita bisa ganti-ganti opsinya ya, seperti itu. Nah, kalau menggunakan apa namanya keyboard shortcutnya, saya undo dulu, Ctrl Z. Kita masuk ke shortcut Ctrl D teman-teman. Apa? Ctrl D, Ctrl D itu tinggal kita hafalkan tuh ya, anak panah ke bawah aja. Nah, previewnya ada di sini tuh, previewnya. Tampilannya sebelum kita oke atau enter ya, tampilannya ada di preview ya. Kita anak panah bawah, pilihan yang tadi kita inginkan seperti apa, itu banyak banget fontnya sesuai dengan font yang kita install di komputer kita, kemudian di enter. Nah, jadi teman-teman ya, itu untuk font sudah ya. Selanjutnya di sini ada font size, ukuran huruf ya. Nah, ukuran huruf kalau kita menggunakan mouse, klik anak panahnya, tinggal itu teman-teman ya, tinggal dipilih paling besar 72, maksimal ini maksimal ya. Nah, paling kecil 8. Nah, kalau defaultnya itu 12 ya, nih di Microsoft Word. Nah, kalau menggunakan keyboard shortcutnya apa? Untuk membesarkan teman-teman, kita bisa menggunakan Ctrl kurung kurawal yang kanan, ini kurung kurawal ya. Sementara mengecilkan Ctrl kurung kurawal yang kiri. Kita buktikan ya. Ctrl kurung kurawal kanan tuh menambahkan ya. Nah, itu bahkan lebih dari 70 berapa tadi? 72 ya. Tuh maksimalnya ya kalau di pakai mouse. Tapi ini lebih dari itu, teman-teman ya. Nah, kalau mengecilkan Ctrl kurung kurawal kiri itu ya. Nah, saya buktikan itu. Nah, tuh. Tadi minimalnya itu 8 kalau menggunakan mouse. Kalau menggunakan keyboard itu 1 teman-teman ya. Luar biasa kan? Kecil banget itu ya, kecil. Nah, ini yang penting masih terblok ya. Cukup itu ya. Ini untuk font size. Kemudian sekarang kita ke sini ya. Sekarang kita ke sini. Ke sini apa namanya? Tebal, miring, underline atau garis bawah. Nah, kalau menggunakan mouse ya, saya akan defaultkan dulu ini Time New Roman tadi ya. Time New Roman ini 12 normalnya. Nah, saya akan menggunakan keyboard mouse dulu. Ini tebal, teman-teman. Ini miring, ini garis bawah. Nah, itu ya. Nah, kalau menggunakan keyboard, saya akan nonaktifkan dulu. Ini seperti saklar listrik teman-teman ya. Ketika ditekan ini tebal, ketika ditekan lagi ini tebal tuh ya, seperti mati dan hidup gitu ya. Nah, itu. Nah, kemudian kalau menggunakan keyboard bagaimana? Tebal itu Ctrl B, miring Ctrl I, garis bawah Ctrl U. Seperti halnya hurufnya itu, B itu bold, I itu italic, U itu underline. Kita buktikan Ctrl B itu ya perubahannya, Ctrl I itu perubahannya, Ctrl U ya. Mouse saya di sini nggak mengklik ya teman-teman ya, mouse saya di tengah layar Microsoft Word. Sementara sekarang kita akan menonaktifkan sama Ctrl B, Ctrl I, Ctrl U. Oke, itu ya teman-teman ya. Oke, ini untuk menformat bold I dan
italic dan underline. Sekarang yang terakhir ada alignment. 4 alignment ini kita akan bahas satu persatu. Nah, tentunya kita harus ngeblok seperti tadi ya, ngeblok ngeblok semuanya ini ya, ngeblok semuanya. Nanti akan ada hierarkinya, ada lebih cepatnya seperti itu. Kalau yang tadi kita ulang yang paling depan, ada satu kata, berarti shift anak panah ke sini tuh ya, shift anak panah kanan. Sekarang satu kata, tadi satu huruf ya, satu huruf. Kalau satu kata itu pakai kontrol. Nah, sekarang satu paragraf itu pakai shift kontrol dan anak panah bawah ya. Nah, sekarang sekaligus satu halaman atau satu layar yang kita punya itu kontrol A dari asal all ya, kontrol huruf A ini ya, entah itu kursornya di mana saja bebas, kontrol A. Nah, itu ngeblok semua teman-teman ya, mana itu ya, kontrol A kan lebih cepat daripada anak panah ke bawah. Oke, sekarang kita kembali ke sini ya, ke sini ada 4 alignment perataan teks atau paragraf yang kita akan tentukan. Kiri atau left ini ketika diklik otomatis ya, otomatis sebelah kiri karena defaultnya. Kemudian tengah, ini tengah seperti ini hasilnya. Kemudian kanan seperti ini. Justify, nah justify ini berlaku bagi paragraf lebih dari 2 baris ke bawah atau 2 baris lebih. Nah, kita nanti akan menggunakan shortcut keyboard. Ulangi dari sini ya, ulangi dari sini. Nah, kiri itu dari asal left, berarti kontrol L gitu ya, kontrol L. Ini kontrol dan huruf L. Kemudian kanan itu right, kontrol R. Kemudian justify itu kontrol J gitu ya. Lah tengah, nah itu kan hurufnya apa itu tengah? Kalau left itu L, right itu R, J itu justify atau justify itu J. Nah, center itu bukan kontrol C teman-teman ya. Sangat keliru kalau kontrol C, karena C itu sudah miliknya copy ya, copy. Jadi tidak ada tidak mau berduaan ini ya, tidak boleh diduain nah gitu ya. Nah, sekarang center itu karakter kedua setelah C, berarti apa? Berarti E ya, berarti kontrol E. Nah itu ya, kita ulangi dari sini, kontrol L untuk left yang rapih kiri, kontrol E itu untuk tengah, kontrol R untuk rapih kanan, kemudian kontrol J untuk rapih kanan dan kiri. Ini berlaku untuk paragraf. Oke, seperti itu aja teman-teman ya. Kita cukupkan dulu, sudah banyak materi yang kami sampaikan, biar bersambung besok kita akan kupas yang lain lagi. Silahkan teman-teman bisa komentar di kolom komentar di bawah deskripsi. Kemudian silahkan pesan apa yang akan kita bahas. Mohon kalau ini bermanfaat bagi teman-teman, silahkan di like, kemudian di subscribe, dan tolong bisa di share ke teman-teman semuanya biar banyak yang termotivasi ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Silahkan bisa di share ke teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.